Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong Nihuta, menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Yalah Bapa dalam surga, berfirmanlah ya Tuhan bagi kami. Hati dan pikiran telah kami siapkan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Senin 13 Februari 2023, tertulis dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 13, demikian firman Tuhan. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Kasih yang terbesar. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, menjadi orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus adalah tangan kita untuk menerima anugerah keselamatan dari Allah. Sola fide, keselamatan hanya karena iman. Dan kita menjadi pewaris kehidupan kekal dan pewaris kerajaan Allah. Seorang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus adalah seorang yang berpengharapan kepadanya di dalam menghadapi berbagai ujian, tantangan, dan pergumulan hidup di tengah-tengah dunia ini. Pengharapan adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Demikian penulis surat Ibrani mengatakan, Ibrani 6 ayat 19. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, iman dan pengharapan adalah penting. Tetapi yang paling besar dan terpenting adalah kasih. Kasih adalah aplikasi dari iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Mungkin kita menghadapi berbagai tantangan dan hambatan dalam hidup ini, tetapi iman tetap teguh sebab di dalam kita ada pengharapan. Dengan tetap beriman dan berpengharapan kepada Tuhan, di dalam diri kita akan senantiasa terpancar kasih kepada semua orang. Kasih bukan hanya ucapan, tetapi kasih adalah perbuatan. Kasih bukan hanya sekadar rasa, tetapi kasih itu adalah perilaku. Kasih bukan hanya slogan, tetapi gaya hidup setiap orang-orang percaya. Kasih bukan hanya identitas kekristenan kita, tetapi kasih adalah jiwa dari kekristenan kita. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kasih itu menutupi banyak kesalahan, kasih itu tidak berkesudahan. Demikian Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 8 mengatakan, saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman hari ini menjadi koreksi bagi kita mengenai kasih yang ada pada kita masing-masing. Sebab tidak sedikit orang pintar merumuskan tentang kasih itu, tetapi hidupnya berselisih dengan orang-orang lain. Berbicara tentang kasih, tetapi dia mementingkan diri sendiri dan tidak mau mengalah dan merendahkan hatinya. Berbicara tentang kasih, tetapi membiarkan ketidakadilan merajalela, bahkan dia menjadi pelaku ketidakadilan. Marilah kita menjadi Kristen yang memiliki kasih yang tidak hanya di dalam kata dan di diskusi, tetapi juga terlihat di dalam tindakan nyata di dalam kehidupan setiap hari. Ketika kita mengejar melakukan kasih yang nyata di dalam hidup ini, kita akan mendapati diri kita terus-menerus bersandar kepada Allah, sumber kasih, dan kepada Yesus Kristus, teladan kasih yang teragung bagi kita. Hanya dengan demikianlah
kita akan semakin memahami makna kasih yang sejati, sekaligus memperoleh kekuatan untuk mengasihi sesama sebagaimana Allah telah mengasihi kita. Kasih yang terbesar. Amin. Mari kita nyanyikan buku Ende 201 ayat 3 Namar Tukot Sereau. Marsinondang dotok tong di bagasan rohakon sada bitang natorang nama bahen ausonang pakirimon ni rohaku imasian debataku patiur honda laki tu banu agijangi. Marilah kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu, di mana kasih setia Tuhan senantiasa menyertai dan memelihara kehidupan kami. Ajar kami ya Tuhan untuk senantiasa hidup di dalam kehendak-Mu, menjadi orang-orang yang hidup di dalam kasih kepada sesama kami manusia. Yalah Bapa dalam surga, kami berdoa yang sakit dimanapun saat ini berada, Tuhan berikan kesembuhan. Yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Di dalam satu hari ini, dalam setiap aktivitas kami, Tuhan hadir memberkati kami semuanya. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah nama-Mu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.